Kasus COVID-19 di Indonesia meningkat tajam. Berdasarkan data Rabu 23 Juni 2022, jumlah kasus COVID-19 bertambah 1.907 kasus positif, sementara jumlah pasien sembuh 1.146 dan meninggal 4. Data BNPB menunjukkan penambahan kasus baru selalu tembus di angka 1.000 dalam sepekan terakhir. Padahal sepanjang 13 April hingga 14 Juni 2022, tambahan kasus tidak pernah menembus angka 1.000 per harinya. Wilayah Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Barat mencatatkan penambahan kasus terbanyak. Beberapa peneliti bahkan bersuara keras bahwa jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang dilaporkan masih jauh dibandingkan angka sebenarnya. Pasalnya jumlah tes yang dilakukan semakin berkurang. Pemerintah diminta mengkaji ulang beberapa kebijakan dalam protokol kesehatan seperti pemakaian masker dan pembatasan kapasitas dalam kegiatan. Terlebih virus varian BA4 dan BA5 berkembang cepat di saluran pernafasan terutama hidung. Program vaksin booster diharapkan makin digalakkan sebagai modal imunitas karena kenaikan kasus bisa menciptakan gelombang 4. Sementara ID juga menekankan aturan PCR negatif untuk pelaku perjalanan harus segera diberlakukan. Lantas bagaimana pemerintah merespon hal ini? Langkah strategi apa yang akan disiapkan dengan segera? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita hadirkan dulu kepada pemirsa ini sebagai gambaran bagaimana ternyata COVID-19 ini masih ada karena peningkatan setiap harinya di atas angka 1.000 kasus baru positif COVID-19 di Indonesia. Meskipun turun dari 2 hari sebelumnya, tapi kemarin dalam rilisnya itu ya Satgas Penanganan COVID-19 masih cukup mengkhawatirkan. Angkanya itu 1.907 kasus baru dalam 1 hari kemarin. 2 hari yang lalu 1.985 Rati. Sudah naik lagi ya. Kemudian walaupun angka kesembuhannya juga ini cukup tinggi, 1.146 dan juga masih ada angka meninggal dunia ya. Kita ingatkan itu, makanya tuh yang di layar kaca itu bukan hanya tulisan, tapi itu benar-benar warning untuk kita semua bahwa kita tetap mau nggak mau harus waspada pemirsa, karena COVID ini masih ada. Kita masih pandemi loh. Ini yang juga menjadi tema utama kita pada hari ini, Vi, karena juga kita akan hadirkan 2 narasumber pada pagi hari ini ya. Ya, betul. Pagi hari ini sudah Saya perkenalkan Rati ya. Ini ada Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Alexander Ginting selaku Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional, dan juga ada Dr. Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University of Australia. Selamat pagi Bapak-bapak, Dokter. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Ya, Marati, Pak. Oke. Saya mau ke Dokter Alex dulu. Dokter Alex, ini juga kita agak-agak ngeri-ngeri sedap. Ini naik terus nggak ya angkanya setiap hari nih, melihat mungkin masyarakat juga sudah mulai melihat landai, kemudian agak lalai gitu. Perkembangan COVID-19 di Indonesia sendiri seperti apa, Dokter Alex? Yang pasti ngeri-ngeri sedapnya bukan judul film. Ngeri-ngeri sedapnya kasusnya itu sudah mendekati 2.000. Dan kasus ini bagi mereka yang memeriksakan diri dan yang diperiksa. Artinya masih banyak kemungkinan mereka yang flu, mereka yang batuk, mereka yang tertular belum memeriksakan diri atau belum dilakukan pemeriksaan. Jadi ini yang kita harus ingat, jangan kita melihat di 1.907 kasusnya. Tapi bagaimana penyebaran dan cakupan testing ini sudah bisa merepresentasikan bagaimana tingkat penularan di kota-kota besar ataupun di kabupaten ataupun di daerah. Jadi oleh karena itu, kendati pun klinisnya ringan, gambarannya batuk pilek, tapi ini adalah virus dengan varian baru. Varian di mana banyak mutasi. Jadi gambaran klinis sekarang ini kita belum tahu dampaknya bagaimana sebulan ke depan atau dalam jangka panjang kita belum mengerti. Kita tahu Delta waktu di bulan 7 banyak yang sembuh, banyak yang recovery, tapi banyak juga yang menderita long COVID. Ini yang kita lihat kalau kita belajar dari 2021 dengan varian baru pada bulan 7 tersebut. Nah sekarang ini juga ada yang namanya BA4, BA5. Gambaran klinisnya ringan. Tapi jangan kiranya dengan gambaran klinis ringan ini,
apalagi dengan pemahaman sudah vaksinasi, maka ini dianggap enteng. Karena penularan ini begitu cepatnya dan setiap hari bisa bertambah, walaupun angka kematian kecil, tapi ini harus benar-benar bisa ditanggulangi dengan berbagai parameter yang ada dalam menentukan signal virologi dan signal epidemiologi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu memang kita kembali lagi ke dalam protokol untuk penanggulangan tersebut. Misalnya bagaimana tim pelacakan kontak dan aplikasi Peduli Lindungi ini bisa tetap diterapkan. Tidak boleh surut karena gambaran klinis ringan. Yang kemudian masker ataupun menggunakan protokol kesehatan dengan 3M ini masih diperlukan. Khususnya bagi mereka yang keluar rumah, ikut aktivitas sosial, ekonomi di publik, di mana terjadi kerumunan. Ini masker merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk mencegah penularan dan transmisi. Demikian juga tindakan surveillance yang ketat, baik itu di pintu perbatasan maupun juga di pelabuhan, dan termasuk juga di sentra-sentra di mana aktivitas banyak manusia yang bergerak. Misalnya di terminal, di stasiun, ataupun di mal, di pasar, ini harus tetap berlangsung. Dan yang berikut juga bahwa vaksinasi kita masih belum sebagaimana yang ditargetkan, khususnya di vaksinasi lengkap di lansia. Ini masih sekitar 70%, dan kita tahu lansia ini menjadi salah satu populasi yang rentan, dan kita belajar dari 2 tahun terakhir ini. Demikian juga untuk vaksinasi ketiga, ini juga masih banyak dikerjakan di 5 provinsi. Dan kemudian ini juga menjadi tinggi 2 bulan yang lalu karena menjadi syarat perjalanan. Tetapi manakala ini tidak menjadi syarat perjalanan, maka vaksinasi ketiga ini kembali surut. Oleh karena itu, ini harus dikampanyekan kembali. Dan kemunculan varian BA4, BA5 ini seharusnya ada 2 yang harus diaktifkan, yaitu kewaspadaan dan kesiapan di sektor hulu, dan demikian juga di sektor hilir. Di sektor hulu tentu bagaimana posko di tingkat desa dan di kelurahan ini bisa tetap melakukan pengawasan dan pengendalian. Baik itu penularan perorangan ataupun penularan di tingkat warga atau juga di tingkat RT dan RW. Konsep ini harus tetap dilaksanakan sehingga posko desa dan posko kelurahan bila mana melihat satu RT sudah flu semua atau semua sudah sakit, ini harus dilakukan tindakan untuk pengawasan dan pengendalian. Dan juga bagaimana monitoring bila mana ini kita lakukan isolasi mandiri. Demikian juga di sektor hilir. Kendati pun memang bor masih rendah, yang sakit juga sedikit, ini tetap harus disiapsiagakan. Kita lihat Wisma Atlet masih tetap siap siaga untuk tetap menampung, tower 5, tower 6-nya masih standby, tetapi RSUD juga harus tetap siap. Dan para dokter dan perawat juga harus tetap mampu melihat bagaimana melakukan asesmen terhadap varian baru tersebut. Memang klinisnya relatif sama, tetapi jangan karena gambaran klinis yang rendah, yang ringan, maka kita menganggap bahwa ini tidak berisiko. Tetap mempunyai risiko. Oleh karena itu, kepada warga yang ada di kota maupun juga di daerah, kewaspadaan yang tinggi ini tetap harus dibangun. Kita masih dalam situasi pandemi. Dan yang terlebih penting lagi, karena kita di masa transisi, maka self-assessment warga ini harus terus dibangun. Self-assessment artinya dia tahu kapan dia keluar rumah harus memakai masker, kapan tidak. Kemudian dia harus memahami bahwa vaksinasi ini adalah dalam rangka perlindungan dia. Dan kemudian yang ketiga, bagi mereka yang komorbid, dia tetap harus mengontrol dan mengobati penyakit penyertanya. Dan ini yang harus disampaikan kepada masyarakat sehingga kita bisa mencegah penularan, kita bisa mencegah lonjakan kasus. Memang angkanya masih 1.907, tapi ingat penularannya sangat cepat, dan kemudian belum semua mereka itu memeriksakan diri yang bergejala, atau diperiksa oleh tim pelacakan kontak. Ini bisa kita lihat dari jumlah spesimen yang lebih kurang hanya 80-90 ribuan yang diperiksa. Tapi kalau kita bongkar kembali instruksi Mendagri, bahwa di sana paling tidak kita harus memeriksakan di antara 300-400 ribu. Jadi ketentuan-ketentuan yang di Mendagri ini sudah cukup baik, tetapi pelaksanaannya memang harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Dr. Alex,
Ya, itu jadi memang sebenarnya masyarakat tadi sudah dijelaskan secara lebih rinci begitu ya mengenai pandemi COVID-19 di Indonesia. Nanti kita akan ke Dokter Diki melihat saat ini bagaimana perkembangan varian-varian baru. Apakah ini juga harus dikhawatirkan oleh masyarakat? Apakah ini juga menjadi pemicu tingginya angka COVID-19? Tapi kita sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.